lupa subscribe, like, and comment di bawah ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas H1 Manajemen dengan saya sendiri Siti Nuraini dengan NPM 1121133 dan rekan saya Siti Nur Fitri NPM 11211186 dan rekan saya Masyarakat Nuraini dengan MPM 11211170. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Selamat menyaksikan. soal studi kasus. PTA adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PTA merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika, PTA dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PTA kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dari berikut data-data yang diperoleh. Nah, jadi ini merupakan laporan dari karyawannya kenapa customernya berkurang. Yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal, sering terjadi pemborosan bahan baku, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Jumlah karyawan yang sedikit, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan, stok bahan baku terlambat, atasan langsung yang kurang kooperatif, kontrol dari atasan kurang. Kemudian tim kita itu harus terdiri 3-5 orang. Manajer di perusahaan tersebut ditunjuk oleh pimpinan untuk menentukan 3 masalah yang dianggap paling urgent beserta alasan serta solusinya. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Nah, gimana kalau misalnya kita pilih, itu kan ada beberapa ya. Nah, kita pilih aja yang bagian kayak karyawannya sedikit, ada jumlah karyawan sedikit. Kita kan 3 ya. Iya. Yang kedua ada Tanggung jawab ya. Ya, yang tanggung jawab setiap karyawan tidak sama. sehingga menimbulkan kecemburuan. Kemudian yang satu lagi yang mau apa? Kontra dari Boleh. Atau ini aja yang mesin cetak. Nah, itu aja ya yang paling dominan. Mesin cetak kali ya, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Nah, Nah, gimana nih solusinya kalau misalnya si karyawan yang sedikit? kalau menurut aku ya karyawan sedikit tuh alasannya kan karena bisa customer hilang karena karyawan sedikit itu kan, karyawan semakin sedikit tenaga maka semakin mengurangi kecepatan dari pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, jadi solusinya itu kita harus memperbanyak karyawan supaya apa? Mempercepat pekerjaan kita, kemudian mempercepat akan mencapainya suatu target perusahaan. Tapi gimana kalau misalnya karyawan banyak tapi ada yang kerja ada yang enggak, kayak gitu kan banyak juga gitu ya, tidak seimbang lah intinya. Nah, itu kan kita masuk ke diskusi kasus yang kedua ya, nyambung. Jadi tanggung jawab ini kita tuh harus menerapkan kepada seluruh karyawan kita untuk bertanggung jawab, menekankan disiplin. Kemudian menurut kamu apa? Iya sih, bisa jadi kayak si manajer teh lebih tegas lagi ya ke si karyawannya, jangan sampai ada kayak perselisihan antara karyawan satu sama karyawan yang lain. Jadi kita tuh harus kayak satu keluarga. Ya, bisa jadi. Kalau menurut kamu gimana? Jadi tanggung jawab kita sebagai manajer yang pertama tuh harus memiliki Sebagai karyawan harus memiliki kedisiplinan, tegas, tanggung jawab, lalu bisa memiliki kemampuan apa yang dibutuhkan oleh seorang manajer, bagi tugas gitu ya, bagi tugas sama karyawan. Ya, bisa. Kemudian yang ketiga, kita tuh memilih mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kenapa? Nah. Gimana tuh bisa mengurangi customer? Gimana tuh solusinya dong? Kalau menurut aku ya, jika kayak mesin cetak yang sudah tidak optimal, itu kan kurang baik ya untuk pekerjaan juga, tidak stabil gitu. Apalagi itu mah kan sarana ya, Iya, buat sarana bekerja. prasarana kayak gitu.
Nah, lebih baik kayak diperbaiki terlebih dahulu kalau memang sudah tidak bisa digunakan. Nah, kalau sekiranya rusak tapi gantiin apa ya, buat memperbaikinya mahal gitu ya, lebih baik kita beli baru daripada kita harus memperbaiki gitu. Dan terus kata aku mah sebaiknya ya jadi setiap sebulan sekali atau beberapa minggu sekali itu setiap mesin itu harus ada servis, penservisan supaya apa? Supaya mengurangi resiko nanti terjadi kerusakan ketika kita butuh. Kemudian memang memelihara juga prasarana di suatu perusahaan. Benar banget sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku mah apa ya, jadi mesin cetak tidak optimal itu lebih mesin itu nanti harus apa ya, harus bisa diperbaiki lebih lanjut oleh pihak perusahaan tersebut. Misalkan sebagai manajer harus apa teh, harus bisa mengontrol kalinya ya, lebih sering mengevaluasi ini. Lebih harus api kali ya. harus mengontrol semua karyawan. Ya. Saya bisa. Oke, mungkin cukup sekian diskusi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you, bye.